Assalamualaikum, ketemu lagi nih bareng gua Alif di channel Tombol Power, channel rekomendasi gadget paling keren se-YouTube. Oke, jadi kemarin tuh ada yang request di kolom komen minta dibuatin video rekomendasi HP Snapdragon 5G yang murah meriah. Siap, kata gua teh, makasih nih requestnya, semoga sehat selalu ya brother-brother aing. Jadi ini request menarik banget ya Der di masa sekarang, karena lu tahu sendiri kan, sekarang HP 5G tuh serba MediaTek Dimensity bae dah padaan. Nah di video kali ini tuh gue punya 7 pilihan HP Snapdragon 5G yang bisa lu jadiin pertimbangan di budget 1-3 jutaan. Penasarin? Let's go! 7 rekomendasi HP Snapdragon 5G paling murah edisi Agustus 2025 versi Tombol Power. Di nomor 7, yang paling mahal gua taruh Redmi Note 13 Pro 5G yang dirilis resmi ke Indonesia pada 24 Februari 2024 kemarin. Redmi Note 13 Pro 5G ini pakai chipset yang enak buat gaming dan multitasking, Snapdragon 7 Edge Gen 2 yang punya fabrikasi 4 nanometer dan GPU standar chipsetnya Adreno 710 ya. Ini HP pas gua ngedit video ini harganya ada di angka 849 ribuan aja, lebih dikit ya di akun Shopee gua. Lah iya, lebihnya 3 juta. Kalau lu link pembeliannya udah gue selipin di deskripsi tuh. Yang paling gue demen dari ini HP tuh ada di sektor layarnya yang udah AMOLED Crystal Res 1.5K 6,67 inci 120Hz dengan puncak kecerahan sampai 1800 nits. Bening banget dah tuh buat nonton Netflix. Ngomongin nonton, speaker nih HP juga udah muasin banget Der, karena udah pakai stereo Dolby Atmos. Cakep dah suaranya, jernih, kagak kayak suara vokalis band Kufaku. Nah untuk kelebihan lain of course tentu aja ada di kamera 200 megapikselnya yang udah dilengkapin sama OIS. Stabil dah tuh videonya, kagak goyang dompet. Yang kurang dari ini HP menurut gua ada di baterainya yang rada boros Der. Ngecasnya mah cepet, sejam doang udah penuh. Tapi lumayan cepet juga lowbatnya, apalagi kita pakai gaming dengan refresh rate layar manteng di 120Hz. Harga 3 jutaan terakhir di video kali ini, pilihan gue jatuh kepada Vivo iQOO Z10 5G. iQOO Z10 5G ini bisa jadi jawaban buat lu yang nyari HP 5G yang kenceng buat gaming atau tugas berat. Nah, jadi nih HP pakai chipset Snapdragon 7 Edge Gen 3 yang skor Antutunya itu tembus 800 ribuan poin. Layarnya sih standar layar lengkung yang cakep ya, AMOLED 6,77 inci 120Hz. Nah, yang spesial tuh ada di kecerahan puncaknya yang bisa sampai 5000 nits. Buset, lu obong pakai bilet motor Beat ember juga tetap kelihatan jelas dah tuh layarnya. Ini HP ternyata juga susah rusak Der, karena udah punya sertifikasi military standard 810H dan rating IP65 juga udah ada di HP ini ya, yang artinya angka 6 itu kedap debu dan angka 5 artinya tahan sama semburan air bertekanan rendah. Sama air semburan dari dukun juga kagak mempan. Ada lagi yang paling nonjol dari ini HP Der, baterainya tuh kayak ogah lowbat gitu, alias awet banget. Kapasitasnya aja 7300 mAh, lengkap sama fast charging 90 watt yang bisa ngisi baterainya dari 0 ke 100% cuma dalam waktu sekitar 60 menitan doang. Ya emang sih di satu sisi baterainya awet, tapi efeknya ini HP walaupun tipis cuma 7,9 mm doang, di tangan tuh rada berat ya, karena hampir 200 kilo. 200 gram maksud gua teh. Bisa lah pokoknya si iQOO Z10 ini kita sebut sebagai HP all-rounder, karena kamera 50 megapiksel IMX882 nya tuh juga bening, ada OIS nya juga lagi, jadi video kagak goyang dompet. Link pembelian iQOO Z10 ada di deskripsi ya, linknya aman karena itu link official store. Soal harga lu cek aja dah di tayangan berikut nih.
Masuk ke harga 2 jutaan gede, HP Snapdragon 5G, ada Poco X6 5G yang punya spek mirip-mirip kayak Redmi Note 13 Pro 5G tadi ya, Der. Nah iya, jadi chipset nih HP itu kayak Redmi Note 13 Pro tadi, Snapdragon 7 Gen 2. Yang bikin X6 5G ini lebih murah ya karena ada downgrade di sektor kameranya. Yang kalau di Note 13 Pro 5G 200 megapiksel, ini HP cuma 64 megapiksel. Tapi walaupun begitu, kamera Poco X6 5G ini masih dikasih OIS ya, Der. Layarnya juga dikasih sama persis nih, AMOLED 1.5K Crystal Rays 6,67 inci 120Hz dengan kecerahan puncak sampai 1800 nits. Untuk harga, Poco X6 5G ini murah banget ya, Der, cuma 990.000 aja, nambah dikit. Lah coba itu nambahnya 2 juta. Link pembelian toko online yang aman ada di deskripsi ya. Ya, simpelnya sih gini aja ya, Der. Kalau lu butuh HP yang all-rounder kayak spek dan kameranya kagak jomplang, tentu aja lu bisa pilih Redmi Note 13 Pro 5G tadi. Tapi kalau lu cuma butuh buat gaming doang, ya udah ambil Poco X6 5G ini aja udah cukup banget. Lagi pula kamera ini HP juga kagak beruk-beruk amat kan. Kalau menurut gua yang kurang tertarik menilai HP dari sisi kamera ini sih udah cukup banget kameranya. Kalau menurut lu gimana? Komen-komen dah tuh di kolom. HP Naga 5G harga 2 jutaan terakhir di video kali ini gue isi sama Vivo V30e 5G nih, Der, yang pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1. Vivo V30e 5G ini bagi gue udah kayak hidden gem di jajaran HP Vivo sampai ke pom bensin Vivo juga. Iya, HP ini menurut gue jadi hidden gem karena udah turun harga ya. Kalau dulu mah kan ada di angka 4 jutaan, Der. Nah sekarang lu cuma cukup keluarin sepucuk uang 675.000 perak rupiah lebih dikit aja ya buat bisa milikin si Vivo V30e 5G ini. Lebujuk buset, dah lebihnya 2 juta. Kalau lu minat, link pembelian online yang aman udah gue selipin di deskripsi ya. Ini HP walaupun desainnya manis tapi dia cukup tangguh buat lu ajak hujan-hujanan ya, Der, karena ada rating IP64-nya. Yang bisa kita nikmatin dari HP ini selain udah Snapdragon 5G, layar V30e 5G ini juga lumayan cakep ya. Konsep yang melengkung, panelnya AMOLED 6,78 inci 120Hz dengan puncak brightness di angka 1300 nits. Ya buat ngeceng di Warmindo doang mah udah keren banget dah lu, karena kelihatan kayak HP mahal. Cuma ampun 1000 ampun, dual kamera 50 megapikselnya tuh rada goyang-goyang, Der, hasil videonya. Lu lihat aja noh. Kalau buat foto mah ya kagak ngapa-ngapa sih, aman aja. Nah, HP Naga 5G juga ada yang dari merek Samsung nih. Iya, jadi gua masukin Samsung Galaxy A23 5G ya, Der. Samsung A23 5G ini pakai chipset Snapdragon 695 5G ya. Harganya juga sekarang udah lumayan murah, cuma 950 ribuan aja lebih dikit. Lah iya, lebihnya sejuta. Kalau lu naksir dan mau beli secara online yang aman, linknya ada di deskripsi, Der. Samsung A23 5G ini emang speknya tuh cuma cukup buat multitasking atau gaming tipis-tipis aja. Jadi nih HP kata gua teh cuma cocok buat lu pakai harian ya, kayak mainan sosmed gitu, nonton YouTube, scroll IG, Netflix, dan kegiatan-kegiatan lain yang sebetulnya kurang penting kita lakuin mengingat kita juga belum kaya. Jadi yang harusnya waktu kita pakai buat mikir cari duit, ini malah nontonin video-video lucu kagak jelas coba di IG. Buset, bocah nyindir dirinya sendiri itu. Kelebihan lain dari HP ini tuh ada di bagian quad kamera 50 megapikselnya yang bisa ngasih detail foto cukup bagus di kondisi cahaya terang. Kalau malam juga bagus aja sih kata gua mah. Kameranya juga udah disupport nih sama OIS ya, Der. Jadi kagak goyang dompet dah tuh hasil videonya. Berikut spek singkat dan kelebihan kekurangan dan wah itulah pokoknya.
HP Naga 5G di harga sejutaan di nomor 2 ini gue isi sama Poco X5 5G yang masih worth it banget lu beli di tahun 2025 ini. Ini HP sama ya kayak Samsung A23 5G tadi. Sama-sama pakai chipset Snapdragon 695 5G yang cukup buat pakai harian santuy dan gaming ringan sampai menengah kayak Mobile Legends misalnya. Ya, walaupun giroskopnya udah hardware tapi gue kurang rekomen buat mainin PUBG sih di HP ini. Kurang mulus, kurang halus gitu bagi gue yang terbiasa minimal smooth 90 fps. Kamera ini HP tuh lumayan triple kamera 48 megapiksel yang udah bisa ngasih kita foto cukup bening di tempat terang. Emang sih dia kagak punya OIS, tapi at least dia punya Zero EIS yang cukup bikin hasil video kita jadi kagak terlalu goyang. Desainnya sih kata gua teh yang asik dari Poco X5 5G ini. Bodinya tuh tipis, cuma 7,9 mm doang. Bobotnya juga enteng lagi, cuma 189 gram. Dan bodi gantengnya ini juga udah diprotek sama rating IP53 yang artinya angka 5 debu masih bisa masuk tapi mesin masih aman. Dan angka 3 artinya tahan percikan air dari sudut 60 derajat. Kagak dari segala arah ya, tetap harus hati-hati kalau kehujanan. Kalau mau dari segala arah lu cari HP yang ratingnya itu IP54. Paling yang kurang ya speakernya aja nih yang masih mono tapi untungnya dia punya slot jack 3,5 mili ya. Jadi kagak nyusahin dah tuh buat lu pakein headset. Yang paling murah di video kali ini gue isi sama Moto G45 5G ya Ini HP kalau di online store mah harganya udah di bawah 2 juta Ya benar, jadi HP ini harganya murah banget ya, cuma 48.000 aja lebih dikit. Alah siap boy, lebihnya 1,9 juta. Link toko online yang aman udah gue selipin di deskripsi ya, Chipset ini HP tuh cakep banget Snapdragon 6S Gen 3 yang termasuk kenceng banget di harga 1,9 jutaan. Layarnya juga mulus nih, udah punya refresh rate 120Hz. Cuma ya resolusi layarnya kurang banget ya rada burek karena cuma 720p HD+ doang. Buat gaming di luar rumah juga suara speakernya udah enak banget karena udah stereo dan dapat dukungan Dolby Atmos juga nih. RAM-nya juga enak ya, 8GB dan internal memorinya juga lega 256GB. Apalagi tipe storage-nya juga udah UFS 2.2 yang lebih nyegerin dari Sprint. Dari eMMC maksud gua teh, buset pantak kali. Kalau desain kulit di belakangnya ini pakai kulit sintetis ya, bukan kulit kobra, apalagi kulit sunat. Sektor kameranya sih biasa aja menurut gua, sekedar cukup aja gitu buat foto-foto alias cuma sekedar bening aja gitu, kagak ada yang spesialnya. Hasil videonya juga agak goyang ya bisa sih kita bikin kagak goyang karena ada fitur Zero EIS, tapi kekurangan dari EIS tuh video kita jadi rada ngezoom dikit, kurang cocok biasanya buat kaum cewek. Nah itu dia 7 rekomendasi HP Snapdragon 5G paling murah menurut Tombol Power. Kalau lu ada rekomendasi HP lain yang sesuai tema video gua kali ini, boleh banget share di kolom komentar tuh. Dari ketujuh HP tadi yang jadi favorit gua ada beberapa ya Kalau gua kagak mikirin duit, gua 100% pilih iQOO Z10. Alasannya dia punya baterai yang awet banget dan ngecasnya juga kenceng. Nah kalau gua mikir value to money, gua otomatis pilih Moto G45 5G ya. Tapi gua milih G45 ini bukan karena yang harga sejutaan lainnya itu kagak bagus ya, tapi karena gue suka sama desain dari Moto G45 5G ini yang pakai kulit sunat, maksudnya pakai kulit sintetis. Kalau pilihan lu yang mana Komen dah, jangan malu-malu. Oke, gua Alif dari Tombol Power pamit undur diri, mau nyari undur-undur dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shutdown.